Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,76% ke angka 7.321. Selain video ini kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten akan membagikan dividen saham. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang satu minggu ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan pengendalinya mulai masuk kembali. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan update pergerakan dari saham Brand yang bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 7.500. Dan beberapa hari terakhir Brand memang mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi setelah menyentuh 6.000, Brand berhasil rebound seperti di sini juga pada bulan September. Brand juga sempat menyentuh 6.000 satu mulai bangkit. Tapi setelah bangkit bisa kita lihat Brand pada saat itu mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal dan kembali ke 6.000. Jadi memang secara teknikal ada potensi dan mulai terbentuk double bottom di sini. Tapi ingat, ini terkonfirmasi double bottom apabila memang Brand berhasil break garis EMA 150. Jika terpantau masih gagal break, maka cara pergerakan masih akan sideways. Dan kemarin memang kalau pemberitaan dengan judul Prajogo Pangestu masih borong saham Brand. Jadi ini salah satu sentimen yang membuat Brand dalam beberapa hari ini bergerak naik. Jadi jika kita baca sekilas, Bapak Prajogo masih membeli 10 juta lembar saham perusahaan Brand di harga rata-rata 7.322. Dan transaksi itu dilakukan kemarin tanggal 11 November. Tapi jika kita lihat candle hari ini walaupun naik, menurut saya tidak begitu oke. Saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 7.575 dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di harga 7.750 dan di atasnya juga masih ada resisten di 8.000. Karena sebelumnya 8.000 bisa kita lihat merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Brand. Sehingga dia akan berubah menjadi resisten lumayan kuat. Jadi selama 3 resisten belum berhasil ditembus Brand, saya lihat Brand masih akan sideways. Jadi tetap masih ada potensi untuk turun ke support terdekat di 6.800. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini naik ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing jika kita pantau sebenarnya masih terus keluar dari saham Brand. Jadi Brand secara teknikal menurut saya masih belum aman walaupun dalam beberapa hari terakhir mulai bangkit. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan candle hari ini juga tidak begitu oke. Jadi saya lihat minggu ini memang Brand masih ada potensi untuk kembali naik mencoba break 8.000. Tapi teman-teman yang sudah punya harus perhatikan apakah kenaikan mendekati 8.000 candlenya oke. Plus masih ada akumulasi atau tidak. Apabila terpantau mencoba beri 8.000 masih gagal, bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena apabila masih gagal beri, saya lihat Brand masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk melemah ke 6.800. Jadi teman-teman bisa swing take profit apabila gagal break 8.000 atau hold saya tulis selama Brand tidak turun bawah 6.800. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham PTRO. PTRO bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke 18.775. Secara teknikal PTRO masih oke, masih bergerak uptrend. Saatnya sudah kembali mencapai resisten di harga 20.000 atau mencapai target di 20.000. Karena PTRO merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Karena cara pergerakan masih oke, masih ada akumulasi sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah berhasil take profit di sekitar 20.000, mungkin masih bisa wait and see kembali di sekitar 18.000 sampai 17.000 untuk enter kembali di area supportnya. Apabila teman-teman belum take profit di 20.000, saatnya masih hold, menurut saya juga PTRO masih sangat layak untuk di hold karena memang masih ada sentimen akan melakukan stock split. Dan untuk PTRO bisa kita perhatikan di sini, asing hari ini melakukan distribusi dan di broker summary terpantau ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi pada penurunan 2% ini. Sehingga PTRO juga apabila teman-teman masih hold, menurut saya masih layak untuk di hold. Tapi karena saat ini masih gagal break 20.000, saya lihat masih ada potensi minggu ini kembali melemah ke target terdekat di 18.000 sampai support yang lebih kuatnya di sekitar 17.000. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham PTRO, masih bisa coba pantau untuk entry di sekitar daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 17.000 untuk trail stop atau 15.000 yang saat ini berada di sekitar garis EMA 50 untuk trail stop apabila memang teman-teman dapatnya di harga 12.000 ke bawah. Selanjutnya saham Cuan bisa kita lihat 3 hari terakhir juga sama seperti Brand. Cuan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, berhasil rebound dari zona 6.500 sama 6.800. Tapi sama candle beberapa hari terakhir kurang oke. Hari ini juga naik 1% lebih, tapi ini shadow ke atas lumayan panjang. Mencoba naik di atas garis EMA ini masih gagal. Jadi untuk Cuan resisten terdekat ada di 7.400, resisten EMA 150 di 7.525, resisten EMA 50 saat ini sekitar 7.625.
Jadi sama seperti brand, apabila cuan masih gagal break, secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Karena sebelumnya bisa kita lihat, cuan juga mencoba untuk rebound, berhasil rebound, tapi mencoba naik di atas keluarga SMA masih gagal dan kembali melemah. Di sini juga sama, mencoba bangkit, tetap gagal break dan kembali melemah. Jadi secara tren masih belum oke jika terpantau masih gagal break garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan sini, sama asing masih terus keluar untuk saham cuan dan kenaikan 1% lebih di cuan. Jika kita lihat ini ada sedikit akumulasi. Jadi beda dengan brand yang tidak ada akumulasi, cuan masih ada akumulasi. Jadi sama secara teknikal saya lihat cuan juga masih ada potensi untuk 1 minggu ini kembali naik, mencoba break resisten di EMA 50 150. Jadi masih ada potensi untuk lanjut naik ke 7.500 sampai 7.600. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila cuan ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 150. Karena apabila gagal break, tetap saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun ke 7.000 sampai 6.800. Selanjutnya TPA, jika kita perhatikan secara teknikal tidak sebagus teman-temannya. Secara tren TPA masih bergerak sangat downtrend. Kemarin sempat bertanda rebound dari 6.800, tapi bisa kita lihat setelah itu TPA kembali melemah. Saat ini masih mencoba untuk bertahan di atas harga 7.000, tapi ingat secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk TPA jika kita perhatikan di sini, asing juga sama masih terus keluar. Di broker summary jika kita lihat di top 5 broker ini sebenarnya ada sedikit distribusi, tapi average ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi TPA juga saya lihat secara teknikal masih ada potensi untuk kembali ke zona 6.800 sampai 7.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham TPA, saya tunggu di zona ini. Apabila bisa dapat sekian 6.800 akan lebih oke. Tapi apabila teman-teman entry saham TPA, saya harus lebih disiplin karena ingat secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend. Apabila dapat di sekitar 6.800 berhasil rebound, saya jadikan 7.200 sampai 7.250 sampai 7.400 untuk target swing jangka pendeknya. Dan sebaiknya jangan entry apabila TPA ternyata gagal bertahan di 6.800. Karena apabila tembus maka TPA akan lanjut downtrend ke 6.500. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.